Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kuliah siang ini secara baik. Dalam kuliah perilaku konsumen pada siang ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Dalam kesempatan ini kita akan membahas faktor-faktor internalnya. Menurut Supranto dan Bima Krishna, faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen ini meliputi persepsi, preferensi, pembelajaran atau learning, memori, motivasi, kepribadian atau personality, emosi, dan sikap. Kemudian ada pendapat yang lebih lengkap dibandingkan pendapat Supranto dan Bima Krishna yang mengatakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen itu meliputi persepsi, preferensi, pembelajaran atau learning, memori, motivasi, kepribadian atau personality, emosi, sikap, kepercayaan, dan gaya hidup atau lifestyle. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu persepsi konsumen. Ini merupakan cara konsumen melihat dan memberikan makna pada informasi. Nah, jadi ketika ada informasi itu beda-beda tanggapan atau persepsi masing-masing orang. Misalnya sekarang kalau ada berita, ada yang cepat sekali orang mengatakan wah itu hoax. Nah, itu kalau misalnya terutama kalau dari pihak yang berseberangan. Itu biasanya langsung divonis hoax. Nah, kemudian kalau pihak dari kelompoknya dibilang itu pasti benar. Nah, ini persepsi. Jadi demikian juga berkaitan dengan informasi produk, barang atau jasa. Ini persepsi konsumen ini juga berbeda-beda. Ada yang langsung berdecak kagum, ada yang mencibir, ada yang pikir-pikir. Jadi macam-macam. Itulah persepsi seseorang itu mempengaruhi perilaku masing-masing. Nah, jadi persepsi itu cara konsumen melihat dan memberikan makna pada informasi yang diterima yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Ini tentunya kalau berkaitan dengan persepsi konsumen. Persepsi konsumen itu juga merupakan salah satu dari 4 komponen
psikoproses yang menentukan keputusan pembelian. Nah, oleh karena itu, persepsi konsumen dapat diartikan sebagai opini konsumen terhadap produk barang dan jasa. Kemudian yang berikutnya, persepsi ini merupakan konklusi. Jadi kesimpulan yang diambil dari pengalaman konsumen pada waktu menggunakan produk. Nah, inilah makanya produsen itu harus menjaga trust. Kalau seorang konsumen sudah pernah kecewa dengan satu produk atau sebuah merek, ini menjadi antipati, ini menjadi susah. Nah, jadi pengalaman kekecewaan itu menjadi susah untuk bisa menerima produk atau merek tersebut. Sebaliknya, ketika orang merasa puas terhadap produk, jasa ataupun merek, sehingga begitu ada tawaran produk baru, dia dapat dikatakan serta-merta akan memberikan keputusan membeli. Paling yang menjadikan keputusan itu menjadi dieksekusi atau tidak, itu persoalan uang biasanya. Nah, tapi persoalan produsen mampu menjaga trust, itu tetap penting untuk memberikan persepsi kepada konsumen, terutama ketika konsumen akan membuat konklusi. Nah, kemudian yang berikutnya yang menjadi arti ketiga dari persepsi, yaitu cara konsumen memilih, mengatur, menginterpretasi informasi yang terkait dengan produk barang atau jasa perusahaan. Nah, jadi konsumen ini dia melihat barang kalau sudah atau produk sudah ada di hati, nah itu cepat, konsumen itu memilih itu cepat. Tapi kalau belum, itu menjadi lama, memilihnya itu lama. Ada memilih, mengatur, menginterpretasi apakah ini promosinya berlebihan. Nah, tapi kalau pengalaman konsumen itu baik terhadap produk, meskipun promosi berlebihan, tidak masalah, karena memang pada umumnya promosi itu berlebihan. Tapi kalau sudah tahu produknya baik, maka cara konsumen memilih ini juga menjadi lebih cepat. Nah, kemudian persepsi konsumen yang tinggi itu dapat menjadikan konsumen tertarik dan mengevaluasi informasi mengenai suatu produk dan memutuskan untuk membelinya. Dengan kata lain, persepsi merupakan proses individu menerima dan memberikan arti kepada rangsangan. Secara lebih lengkap,
persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses bagi seseorang untuk memilih, mengorganisasikan pikiran, menafsirkan simbol-simbol untuk menjadi pesan yang akhirnya ditangkap oleh diri seseorang. Nah, dalam perilaku konsumen, persepsi menjadi faktor yang mempengaruhi. Karena dengan adanya persepsi, konsumen dapat menentukan selera hingga keputusan dalam mengonsumsi sesuatu. Namun, meskipun mendapatkan stimulus yang sama, jadi misalnya ada beberapa orang, stimulusnya sama terhadap informasi tentang produk, barang atau jasa itu terhadap beberapa orang tadi. Tapi persepsinya belum tentu sama. Hasilnya bisa berbeda-beda. Kadang-kadang gini, bukan persoalan informasi saja, tapi berkaitan dengan pribadi masing-masing. Meskipun nanti ini juga ada pengaruh pribadi. Tapi pengaruh pribadi ini ya ada berkelindan dengan persepsi. Kalau pribadi seseorang itu nggak gampang percaya, maka dibujuk seperti apapun itu sulit. Beda dengan orang yang gampang dibujuk. Itu kepribadian yang seperti itu mudah, persepsinya itu akan mudah memutuskan untuk memberikan keputusan membeli atau mengkonsumsi. Nah, jadi itu stimulus yang sama terhadap informasi tentang produk, barang atau jasa terhadap beberapa orang itu belum tentu, hampir pasti persepsi beberapa orang tersebut berbeda-beda. Kemudian persoalan ini sebenarnya jadi stimulus yang sama terhadap beberapa orang mengenai produk, barang, dan jasa, ini persepsinya akan berbeda-beda. Nah, ini disebabkan oleh 3 proses persepsual, yaitu perhatian selektif. Tahapan ini menjelaskan bagaimana seseorang melakukan seleksi atas banyaknya informasi yang diterima sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan perilaku. Nah, jadi orang itu ada yang yaitu tadi gini ya, terutama bagi orang Indonesia itu akan ada kritik. Orang Indonesia itu bisa berpikir tapi variabelnya terbatas. Nah, benarkah hal tersebut? Faktanya benar. Kalau Anda perhatikan, jangankan orang awam, tokoh-tokoh saja di televisi atau di medsos, bagaimana cara berpikirnya, variabelnya terbatas.
Nah, orang dengan variabel terbatas itu kalau banyak informasi itu malah bingung. Nah, misalnya gini, di salah satu grup WA, ya sebenarnya ini disebut orang awam juga bukan ya, karena sarjana. Ketika di grup WA itu ada informasi, kemudian dia menilai hoax atau banyak orang menilai hoax, tapi apakah dia bisa membuktikan bahwa itu hoax juga belum tentu. Kemudian dia mengatakan, jangan memberitakan berita yang hoax. Nah, bagi orang kan belum tentu yang memberitakan tadi, yang meng-share berita itu apakah itu hoax atau bukan, kan belum tentu tahu dia. Dia share aja. Kan dia bukan pembikin. Dia cuma nge-share. Tapi temennya di grup WA mengatakan, jangan nge-share berita hoax. Nah, dia mana tahu? Nah, dia bukan panitia seleksi berita, apakah berita itu benar atau berita itu hoax. Nah, dia bukan panitia untuk itu. Nah, katanya itu akan membingungkan, akan menyesatkan. Nah, bagi Bapak, bahkan itu Bapak tantangin orang yang ngomong gitu, share berita ke saya yang hoax maupun bukan sebanyak-banyaknya. Karena sebenarnya berita itu semakin banyak itu justru semakin menarik. Kalau satu berita kita anggap benar, itu dijadikan tesa. Kemudian berita-berita yang kita anggap nggak benar, kita perlakukan sebagai antitesa. Nah, tesa ketemu antitesa, maka kalau didiskusikan akan menghasilkan sintesa. Nah, jadi inilah justru hasilnya akan baik. Nah, jadi bagi orang yang bisa berpikir smart, itu masalah hoax itu nggak ada persoalan. Jadi semakin banyak berita, itu ada tesa, ada antitesa. Kalau didiskusikan akan menghasilkan sintesa. Ya sebenarnya bagi sarjana itu nggak boleh bingung dengan hal seperti itu. Karena sarjana ya sudah bikin skripsi. Nggak tahu kalau skripsinya kualitasnya kualitas diktat. Kalau dulu waktu ada titel Bachelor of Art atau BA, itu syarat untuk menjadi BA itu kan bikin risalah, bukan skripsi, risalah. Nah, jadi risalah itu ya kualitasnya seperti diktat. Buku-buku diktat untuk bahan ajar itu ya kumpulan aja, data itu dijejer-jejer aja. Ya kalau sarjana ketika bikin skripsi kualitasnya masih seperti risalah BA, itu ya pantas kalau kemampuannya tidak bisa memperlakukan berita yang banyak itu mana tesa, mana antitesa, sehingga bisa menghasilkan suatu sintesa. Nah, jadi perhatian yang selektif. Nah, sebenarnya
perhatian yang selektif itu orang bisa memilah-milah mana info yang berlebihan, mana info yang sedang, mana info yang sesuai dengan fakta. Nah, itu tinggal mengolah aja sehingga terdapat sintesa dari berita yang banyak tadi untuk disimpulkan karena perhatian selektif ini. Kemudian yang berikutnya yaitu distorsi selektif. Pada tahap ini seseorang akan menginterpretasi informasi yang ia terima sesuai dengan ia yakini. Keyakinan itu bisa terbentuk dari proses pembelajaran yang ia lalui selama ini. Ini sebenarnya juga masih sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan. Orang bisa memilah-milah berita mana yang sesuai dengan keyakinan. Ya meskipun itu bukan jaminan benar. Karena ada orang misalnya di pemilu, ya dia yakin benar dengan tokoh yang dia idolakan. Sebaliknya dia antipati terhadap tokoh yang dia tidak idolakan. Nah, itu sebenarnya juga tergantung kapasitas konstituen. Kalau konstituennya cerdas, tentunya akan bisa melakukan pilihan yang benar. Yang berikutnya retensi selektif. Retensi selektif merupakan kecenderungan seseorang demi mempertahankan sikap dan kepercayaan mereka melalui informasi yang dia terima. Kemudian yang nomor 2 yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah preferensi. Preferensi artinya pilihan, kecenderungan, kesukaan, atau hak untuk didahulukan dan diutamakan dibandingkan dengan orang lain. Jadi itu yang mempengaruhi konsumen, perilaku konsumen. Nah, orang itu memiliki preferensi yang berbeda-beda, kecenderungan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, preferensi adalah pilihan suka atau tidak suka seseorang terhadap produk, barang maupun jasa yang dibutuhkan atau dikonsumsi. Preferensi konsumen juga bisa dimaknai sebagai nilai-nilai yang diperhatikan konsumen dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu, orang yang preferensinya, terutama itu tadi ya, yang terakhir apa tadi, maknanya ada keinginan untuk didahulukan atau diutamakan. Nah, orang yang punya preferensi seperti itu, ini membuat pengusaha atau marketing ini enak gitu, menawarkan barang-barang mahal, bergengsi, barang-barang bermerek, itu menjadi gampang.
asal dibujuk. Ya seperti ini ya, orang kenapa orang mau membeli kendaraan mewah dengan harga yang berlipat-lipat dibandingkan kendaraan yang umum biasa dipakai masyarakat banyak. Misalnya Alphard. Nah, dulu Bapak pernah melihat Alphard itu spek yang paling rendah sampai yang tertinggi itu rentangannya cukup banyak, dari 500 juta sampai 2M. Nggak tahu yang apa sekarang rentang speknya itu seperti apa. Tapi yang pasti kemarin ada artis yang mengatakan, ini berarti artis ini preferensinya nggak terlalu tinggi, meskipun dia artis punya duit banyak, tapi dia lebih rasional. Dia mengatakan apa? Dia tidak memilih kendaraan yang mewah yang mahal, karena dia pernah beli kendaraan mewah dan mahal 1M lebih, 1M,3 dia bilang seperti itu. Tapi ketika dipakai belum lama, kalau nggak salah dia mengatakan 3 tahun, ketika barang itu dijual, harganya jatuh dari 1M,3 menjadi cuma 300 juta. Nah, setelah itu apa dia keputusannya kemudian mengambil merek mobil yang ya murah, tapi ini artinya mewah, standar yang tidak terlalu mewah, yaitu sudah banyak orang yang nggak punya lah, taruhlah. Tapi ini harganya lebih stabil, jadi dia memilih kendaraan yang harga 500-an. Nah, karena ini harganya lebih stabil, jatuhnya tidak terlalu drastis. Jadi ini artis duitnya banyak tapi tidak punya preferensi yang muluk-muluk. Kemudian yang ketiga, pembelajaran atau learning adalah proses seorang konsumen mengubah perilakunya setelah memperoleh informasi atau pengalaman. Jadi kepemilikan barang atau pengalaman menggunakan jasa ini merupakan pembelajaran. Nah, orang yang bisa melakukan pembelajaran ini orang cerdas. Ini kan sebenarnya kita juga punya pepatah, jangan sampai orang itu terperosok di lubang yang sama. Jadi pengalaman yang lalu jadikan pelajaran. Ya, misalnya pengalaman yang lalu itu telah menghabiskan anggaran yang cukup banyak, tapi itu jadikan sebuah pelajaran, sehingga ya meskipun bayar mahal, sudah menghabiskan uang mahal, tapi ini ada hasilnya, pembelajaran. Lah, pendidikan itu nggak murah. Meskipun di negara-negara yang government-nya baik,
pendidikan digratiskan. Tapi kan pembelajaran yang di luar tanggung jawab government itu kan bagaimanapun tetap harus bayar. Seperti pengalaman. Pengalaman itu akan bernilai tinggi kalau pengalaman itu merupakan atau kita jadikan sebagai proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan seorang konsumen dapat mempengaruhi konsumen terhadap sesuatu yang akan dibeli dan cara konsumen berbelanja. Ada artis. Kenapa Bapak contohkan artis? Ya karena artis itu public figure. Faktanya ya orang senang misalnya nonton TV melihat kehidupan sehari-hari artis. Tapi sebagai public figure yang kemudian dicontoh orang, dicontoh oleh masyarakat, ya Anda jangan menyontoh yang public figure yang nggak bagus. Ini ada public figure yang bagus, artis, duitnya banyak, suami istri artis, dan bahkan kemudian lakinya menjadi pemborong, yaitu Marissa Haque yang sudah almarhumah. Suaminya kan Ikang Fauzi, penyanyi rock, kemudian sekarang menjadi pemborong. Kalau nggak salah Tambun CT itu dia yang jadi pemborong. Nah, ini meskipun artis duitnya banyak, dia kalau berbelanja itu selalu membuat catatan. Dari rumah itu dia selalu membuat catatan. Dia mau belanja apa, dibuat catatan. Sehingga ketika sampai di tempat belanja, di mall ataupun pasar apapun, itu dia terkontrol, nggak akan belanja sesuatu yang tidak dibutuhkan. Inilah termasuk merupakan proses pembelajaran yang kita nggak perlu berpengalaman sendiri, tapi bisa mengikuti perilaku public figure yang baik. Nah, teori pembelajaran itu ada dua, sekurang-kurangnya ada dua. Teori pembelajaran perilaku berasumsi bahwa pembelajaran terjadi sebagai respon terhadap peristiwa eksternal. Jadi sebenarnya peristiwanya eksternal, tapi pembelajaran sendiri itu internal. Nah, misal pengalaman semasa kecil atau masa muda terhadap mainan anak-anak dan lagu kenangan. Yang pada usia dewasa melihat mainan seperti itu atau mendengarkan lagu seperti itu, ini menjadi kenangan yang indah. Nah, ini misalnya Anda sebagai seorang pengusaha mau membuat iklan, itu bisa menggunakan lagu ini dengan asumsi orang banyak juga terkesan dengan lagu ini, terkesan dengan mainan-mainan anak tersebut, sehingga
menjadikan iklan yang diberi ilustrasi mainan anak dan lagu-lagu seperti itu menarik. Nah, kemudian pembelajaran kognitif memungkinkan konsumen memanfaatkan informasi yang mengendap dalam pikiran, dalam memori, untuk membangun pengetahuan baru. Nah, jadi ya apalagi ya kalau untuk membangunkan memori-memori orang seperti apa yang seusia Bapak, karena pada waktu itu memorinya hampir sama. Sebelum ada ya TV sebenarnya udah lama ada, tapi ke daerah itu kan tahun 70-an di Jombang itu masyarakat nonton TV itu di kantor kabupaten, kemudian di Cukir dekatnya Pondok Tebuireng itu masyarakat nonton TV itu di halaman pabrik gula. TV cuma 14 in ditaruh di atas tiang kayak rumah burung merpati gitu. 14 in ditonton orang banyak. Nah, ternyata pada tahun 73 Bapak kuliah di Jogja itu penduduk di wilayah Kabupaten Bantul, dan ini wilayah Kabupaten Bantul yang sudah dekat dengan kota Jogja. Ini kalau nonton TV ya ke balai desa, misalnya ada badminton, jangankan badminton atau tinju Muhammad Ali, ya nonton lagu-lagu yang sedang hit ya di TV itu ya ke balai desa. Nah, kemudian awal-awal ya sekitar tahun ya masih 70-an lah, masih 70-an sampai 75 itu mahasiswa kalau pengen nonton TV ya ke rumah orang-orang yang punya TV, yang akrab ya nontonnya masuk. Kalau yang kurang akrab dengan yang pemiliknya ya nontonnya ngintip dari jendela kaca. Nah, ini artinya apa? Memorinya sama karena stasiun TV-nya juga cuma satu. Jadi memorinya sama. Ketika memori itu diulang dalam sebuah iklan, itu pasti terkesan. Sehingga sekarang di grup WA itu ada yang misalnya kebetulan ada video bocah main gangsing. Kalau di Jawa itu kan ada, kalau secara umum orang nyebutnya gangsing, baik itu dari bambu yang kemudian ketika diputar berbunyi, maupun dari kayu yang diukir sedemikian rupa yang bawahnya ada pakunya, kemudian diadu. Itu orang secara umum menyebutnya itu gangsing. Tapi kalau di tempat Bapak orang menyebutnya itu kekean, kemudian mainannya itu disebutnya paton.
Jadi mengadu kekean yang ada pakunya, nah itu namanya patron. Nah, itu kalau punya video seperti itu, terus kemudian ditayangin, di bawahnya itu ada tulisan, yang pernah main mainan seperti ini pasti sudah tua. Ya karena anak-anak usia muda nggak pernah main kekean atau main patron itu nggak pernah. Jadi mainan-mainan tradisional zaman dulu itu kalau ada yang punya video itu sering bawahnya ditulisin, siapa yang pernah main ini pasti usianya sudah tua. Ini artinya apa? Memori yang sama. Barangkali sampai di sini, kita akan lanjut berikutnya pada minggu, pada hari Sabtu yang akan datang. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.